Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bab bilangan bulat. Masih kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau kalian kemarin sudah belajar bagaimana menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi mengubah dari garis bilangan menjadi kalimat matematika. Kita mulai ya. Ya, langsung ke soal saja. Kita lihat, ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Di sini ada soal tentang garis bilangan. Nanti kamu ubah menjadi kalimat matematikanya itu seperti apa. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal tersebut? Kalian perhatikan ya. Untuk langkah yang pertama, perhatikan garis dan arah panah dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Bilangan ini dapat ditulis menjadi negatif 9. Ya, di sini kan menunjukkan di mana angka negatif 9, berarti ini disulit negatif 9. Nah, langkah yang kedua, pada garis dan arah panah kedua menunjukkan arah panah yang berbalik. Ini kan berbalik. Pertama kan hadapnya ke kiri. Nah, untuk anak panah yang kedua itu kan menghadapnya ke kanan, berarti berbalik ya. Kalau berbalik artinya pengurangan dan mundur sebanyak 13 langkah. Bilangan ini dapat ditulis negatif 13. Kenapa negatif 13? Karena panahnya itu berbalik. Kalau panahnya balik, maka jadinya pengurangan. Pengurangannya ada berapa langkah? Ada 13. Maka bilangan ini dapat ditulis negatif 13. Langkah yang ketiga yaitu garis dan arah panah ketiga selalu berawal dari 0 menuju ke ujung panah nomor 2. Karena panah nomor 3 menunjukkan hasil operasinya. Hasilnya berapa? Berapa langkah? Ini dari 0 sampai ke angka 4. Nah, untuk langkah yang keempat, perhatikan langkah yang pertama sampai dengan langkah yang ketiga. Kalimat matematika dari langkah pertama hingga langkah ketiga adalah negatif 9. Ingat, kalau berbalik panahnya itu dikurangi. Dikurangi dalam kurung negatif 13 sama dengan 4. Itu adalah untuk kalimat matematikanya. Sekarang, atau bisa juga diartikan menjadi seperti ini kan. Negatif A dikurangi dalam kurung negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Ini kan ada dua tanda yang bertemu. Jadi kalau negatif bertemu negatif itu berubah jadi positif. Positif ya. Dapat ditulis sebaliknya seperti ini. Negatif 9 dikurangi dalam kurung negatif 13 sama dengan 4. Atau dapat ditulis negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Ya, berarti ini tuh sama ya. Negatif 9 kurangi dalam kurung negatif 13 sama dengan 4 itu sama saja dengan negatif 9 ditambah 13.
sama dengan 4. Itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Ubahlah menjadi kalimat matematika. Kita perhatikan untuk cara penyelesaiannya itu bagaimana. Ya, langkah yang pertama, kamu melangkah ke kiri, mundur 3 langkah dari 0, sehingga dapat ditulis jadi negatif 3 arah kiri, ya kan? Menunjukkan arah negatif 3. Langkah yang kedua, arah panah tetap. Ini kan ke kiri, lah ini ke kiri lagi. Kalau tetap artinya berarti penjumlahan dan melangkah ke kiri mundur sebanyak 6 langkah atau dapat ditulis negatif 6. Untuk langkah yang ketiga, melangkah ke kiri mundur 9 langkah dari 0 atau ditulis negatif 9. Untuk langkah keempat, yaitu kalian buat kalimat matematikanya adalah negatif 3. Ingat, panahnya kan tetap, berarti pakainya penjumlahan. Ditambah, nah ini arahnya kemana? Ke kiri. Negatif 6 sama dengan negatif 9. Nah, langkah yang kelima, karena negatif A ditambah negatif B itu sama saja dengan negatif A dikurangi B. Tandanya berubah ya, positif dengan negatif. Akhirnya berubah jadi negatif. Maka negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan negatif 9. Atau dapat ditulis negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 9. Ya, dari 2 soal penjelasannya Bu Guru harapkan kalian bisa mengerti ya tentang mengubah garis bilangan menjadi kalimat matematika. Nah, sekarang kalian tugasnya yaitu mengerjakan 2 soal ini. Kalian buat kalimat matematikanya yang benar ya. Langkah-langkahnya diperhatikan. Kalian kerjakan seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi di atas. Ya, kalian kerjakan di buku tugas. Nanti disetorkan minggu depan saat hari Selasa depan ya, saat jadwal pengumpulan tugas. Itu saja untuk tugas matematika hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru ingatkan senantiasa untuk menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan, ya, dan juga kalian makan makanan yang bergizi. Kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Quraatun channel. Itu saja. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.